Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferdian Syedi Saputra dengan NIM 66612300039. Saya berasal dari kelas 4C, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan mind mapping terkait artikel peningkatan administrasi di Indonesia menggunakan teori U yang dibuat oleh Ibu Ayuni. Yang pertama adalah etamisi di Indonesia. Pentingnya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Yang kedua, tantangan saat ini. Yang pasti dengan adanya infrastruktur yang baru dan juga adanya perkembangan teknologi, pasti banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kekurangan infrastruktur, keterbatasan literasi, sumber dayanya masih belum memadai, dan juga sistem budaya birokrasi, dan juga kurangnya komitmen kepemimpinan. Yang ketiga dalam mind mapping ini yaitu adalah tahapan administrasi, yang dimana di sini membahas tahapan informasi yang mengakses informasi dasar. Yang kedua itu tahap komunikasi, interaksi antar warga dan pemerintah menjadi suatu hal yang penting dalam peningkatan e-admisi ini. Yang ketiga yaitu tahapan transaksi, pelaksanaan layanan seperti pembayaran pajak dan tiket itu merupakan salah satu bagian dari tahapan e-admisi. Semuanya harus berjalan dengan lancar dalam pembayaran maupun pembelian dalam pelayanan. Yang keempat yaitu tahapan metadata, pengelolaan dan pembaharuan data. Nah, setiap masalah yang ada di Indonesia pasti berkaitan dengan pengelolaan data. Karena apa? Pengelolaan data di Indonesia masih terbilang kurang karena masih banyaknya data yang bocor seperti sejarah yang tahun kemarin sempat bocor data terkait EKTP dan juga terkait bank yang datanya bocor. Masuk ke tahapan yang keempat yaitu adalah hambatan dalam e-admisri. Yang pasti selain ada tantangan, ada pun hambatan dalam administrasi ini. Yang pertama adalah infrastruktur, jangkauan ICT yang terbatas dan desain UX yang buruk. Yang kedua adalah tantangan sumber daya. Pastinya dengan adanya kemajuan digital, sumber daya manusia yang ada itu harus lebih dikembangkan. Permasalahan dari Indonesia ini yaitu kurangnya literasi dan keterampilan yang memadai dari birokrasi maupun masyarakat itu sendiri. Masih belum aware dengan yang namanya digitalisasi. Yang ketiga adalah budaya birokrasi. Resistensi terhadap perubahan teknologi eh, dalam birokrasi seperti yang tadi sudah disebutkan, masih banyak pegawai-pegawai birokrasi yang acuh terhadap perkembangan zaman atau perubahan teknologi yang ada. Sehingga berjalannya e-administrasi ini menjadi kurang meningkat karena adanya keacuhan dalam budaya birokrasi itu sendiri. Yang keempat adalah komitmen kepemimpinan. Nah, pemimpin ini harus fokus terhadap e-admisri ini karena ini akan membantu pelayanan yang ada di Indonesia dan mempermudah masyarakat Indonesia. Akan tetapi harus dikembangkan lagi dan lebih difokuskan lagi pada adopsi e-administrasinya. Dalam peningkatan e-admisri ini masuk ke mind map ke 5 yaitu teori letter U untuk meningkatkan e-administrasi. Pada tahap pertama, kita harus membuka pikiran. Itu untuk mengatasi prasangka dan pola birokrasi lama.
Kenapa? Seperti hambatan yang tadi sudah saya bilang, adanya resistansi terhadap perubahan dan juga masalah literasi terhadap literasi dan juga keterampilan yang kurang memadai dari SDM-nya. Kita harus mengubah pola tersebut agar birokrasi-birokrasi lama ini berpikir bahwa dengan kemajuan zaman ini pastinya ada keuntungan dan juga adanya keterbukaan dan transparansi agar semuanya itu terpola dengan baik dan lebih cepat dalam membantu pelayanan masyarakat. Yang kedua itu adalah tahap hati terbuka. Untuk tahap hati terbuka ini ada empati untuk mengatasi resistensi. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa resistensi ini menjadi masalah yang sangat ruwet di dalam birokrasi karena banyak pegawai ASN dan birokrasi itu kurang aware terhadap kemajuan dan perubahan teknologi. Kita harus menyadarkan dan menumbuhkan rasa empati untuk memudahkan pelayanan yang ada di pemerintahan. Yang ketiga adalah tahap keterbukaan, niat terbuka maksudnya, mohon maaf, untuk mengatasi ketakutan dan masalah komitmen. Dari semua masalah dan perubahan yang ada, kita harus tahu cara untuk mengatasi ketakutan kita terhadap perubahan zaman dan juga masalah komitmen dari birokrasi lama. Lanjut kepada ke nomor 6, yaitu adalah solusi strategis dalam mind mapping ini. Adanya integrasi e-government yang menghubungkan semua pemerintah daerah dan departemen-departemen yang ada. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada ICT dan juga e-literasi. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur, seperti memperluas titik wifi dan akses internet terhadap eh, desa-desa terpencil dan wilayah-wilayah tertinggal, meningkatkan infrastruktur internet seperti BTS dan lain sebagainya yang harus tetap diawasi dalam pembangunan infrastrukturnya. Masuk yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur yang seperti tadi saya sudah bilang. Yang keempat, mohon maaf, kemitraan publik swasta. Solusi kolaboratif ini pasti pendanaan dan juga berbagi sumber daya. Dengan adanya kolaboratif antara swasta dan juga pemerintah atau publik, itu akan justru menjadi lebih baik lagi karena akan lebih terstruktur dan juga terkoordinasi dengan baik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.